Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang Jumat 12 April 2024. Jemaat yang Tuhan kasihi, pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Mazmur 133 ayat 1 yang demikian bunyinya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sukacita. Jemaat yang terkasih, semua orang tentu menginginkan kehidupan yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, tanpa konflik, tanpa peperangan. Namun kenyataannya pada masa sekarang ini tidak sulit bagi kita untuk menemukan berita tentang konflik, tentang perpecahan, tentang peperangan, mulai konflik sepele antar saudara dalam keluarga. Kita juga melihat banyak sekali berita tentang kejahatan yang terjadi di tengah keluarga. Jikalau Bapak Ibu memperhatikan berita akhir-akhir ini, banyak sekali konflik terjadi di tengah keluarga. Karena misalnya ayah yang memperkosa anaknya, anak yang membunuh orang tuanya, dan lain sebagainya. Juga konflik di tengah masyarakat karena mungkin perbedaan pilihan presiden, perbedaan pemilihan kepala daerah, dan lain sebagainya. Konflik karena perbedaan agama, bahkan konflik dalam bentuk perang antara negara pun menjadi tajuk berita sehari-hari. Lalu apakah kehidupan seperti itu yang memang benar-benar diinginkan? Jemaat yang Tuhan kasihi, pada bacaan kita saat ini, sang pemazmur mengingatkan bangsa Israel dan kita tentunya pada masa sekarang ini untuk hidup bersama dalam kerukunan. Itulah sang pemazmur menuliskan, hidup bersama dengan rukun itu bagaikan minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut dan leher jubah Harun. Hal ini menandakan adanya pengudusan, adanya pengutusan, adanya berkat, kekuatan, dan hikmat yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka yang mau mengusahakan kedamaian, mengusahakan kerukunan. Kerukunan juga digambarkan bagaikan embun yang menetes, tidak hanya di Gunung Hermon tetapi juga di gunung-gunung lainnya. Hal tersebut dikatakan dalam Mazmur 133 ayat 2 dan ayat 3. Hal ini dapat diartikan dampak dari kerukunan, yaitu ketentraman, kedamaian, kesejukan, dan juga kesegaran dalam hidup akan menjadi begitu luas dirasakan. Tidak hanya dirasakan oleh segelintir orang saja, namun dapat dirasakan oleh banyak orang sekitarnya. Selain itu, juga terdapat janji Tuhan bagi mereka yang mampu mengusahakan kerukunan, sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang ketiga. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sekedar mengerti dan mendambakan kehidupan yang penuh kerukunan saja tidaklah cukup. Kehidupan yang harmonis, kehidupan yang penuh kedamaian, kehidupan yang penuh kerukunan haruslah terus kita usahakan untuk dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Memang bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Karena itu diperlukan penguasaan diri, diperlukan pengorbanan, dan saling memahami satu dengan yang lain.
Jika itu kita lakukan, maka kekuatan, hikmat, kesejukan, kesegaran, dan berbagai berkat Tuhan lainnya akan kita nikmati di sepanjang kehidupan ini. Maka dari itu, mari kita bersama-sama mengusahakan hidup dalam kerukunan dengan sesama kita. Selamat hidup rukun. Tuhan terus memampukan kita menghadirkan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau sang sumber kedamaian. Mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menghadirkan damai, sukacita, kerukunan di tengah-tengah persaudaraan di antara sesama manusia. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami dapat juga menjalin relasi yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, agar damai dan sukacita serta karya Tuhan dapat juga dirasakan oleh mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.